Alhamdulillah, Alhamdulillahil ma'bud, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli syuhud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub ila yaumil maw'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qudil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, yang kami hormati, bil khusus yang kita khususkan ya, Bapak Robert, juga para jajaran sesepuh, orang-orang tua yang selalu istiqamah senantiasa di majelis taklim, majelis zikir ini, majelis maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita khususkan juga yang paling utama guru-guru kita yang mengajar di majelis taklim ini, salah satunya Ustadz Farhan, Ustadz Wahyu, juga tidak kita lupakan Ujuk Zul, juga yang hadir saat ini ada Mu'alim Ali Murtadha, ada Mu'alim Fatih, ada Mu'alim Ali Zulfikar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita berkumpul di muka bumi ini untuk membahagiakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dikumpulkan kelak bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mengumpulkan kita, memberikan nikmat, inayah, hidayah, taufik, kemampuan untuk kita di majelis taklim ini, di majelis maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis zikir, majelis taklim, majelis ratibul haddad GJP. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majelis ini, memakmurkan majelis ini, menjadikan majelis ini majelis yang jaya, orang-orang yang berada di dalamnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan salawat kepada Nabi Muhammad, dengan memuji nama Nabi Muhammad, dengan maulid, membaca sirah, sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, dipanjangkan umur kita, diluaskan rezeki kita, diberkahi hidup kita, dimudahkan segala urusan kita dunia akhirat, dikabulkan hajat kita dunia akhirat. Mudah-mudahan diberikan mudawamah istiqamah senantiasa di dalam hal yang baik sampai wafat dalam keadaan baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, saat ini mungkin sebelum sesi kedua mu'alim kita, Mu'alim Fatih menyampaikan tausiah, kata-kata mutiara yang insya Allah memberikan manfaat kepada kita. Sebelumnya kita bahas dulu di sini, saya baca sedikit di dalam kitab karya Syekh Yusuf bin Ismail Ad-Nabhani. Nama kitabnya ini Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, bahwasanya beliau menyatakan di awal-awal kitabnya tentang perihal untuk apa kita ini mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa kita ini membaca sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk apa kita ini tahu sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk apa kita mengenal akhlak, budi pekerti, santun, akhlak baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk apa kita mengenal sifat-sifat zahirnya, batinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk apa kita mengenal sejarah, sepak terjang kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk apa? Ini dijelaskan, bukan hanya semata-mata maco sejarah, bukan hanya semata-mata seperti wong itu maco novel, maco sejarah biografi manusia, bukan hanya semata-mata untuk maco baik, tapi untuk apa? Beliau menyebutkan beberapa tujuan, maksud daripada kita membaca, mengenal sejarah kehidupan, sepak terjang, akhlak, budi pekerti, sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apa yang beliau katakan? Tujuannya apa? Niatnya apa? Untuk apa?
Kata beliau, at-talazzudzu bi sifatihil aliyah wa syama'ilihir radiyah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Bernikmat-nikmat. Untuk apa? Bernikmat-nikmat, memahami syama'il sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kalau dengar sejarah, sifat, budi pekerti, tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bernikmat-nikmat. Sampai sering sekali para ulama bermimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau sudah merasakan nikmatnya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bermimpi bahkan berjumpa secara langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau kenal sama wong yang kita cintai, nikmat. Tahu sejarahnya, dipelajari galau-galau. Seluk-beluknya tahu galau. Ini yang harus wajib kita cintai, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita kenal siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan pertama. Bernikmat-nikmat dengan sejarah sepak terjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita pada titik bermimpi berjumpa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kedua di sini disebutkan at-taqarrubu ilaihi. Wastijlabu mahabbatihi wa ridahu bi dzikri awsafihil kamila wa akhlaqihil fadilah. Mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengenal Nabi, dengan cara itu kita mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak sholawat, membaca sejarahnya, membaca sepak terjangnya, mengenal Nabi Muhammad, maka dengan cara itu kita bertambah dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuji Nabi Muhammad, tadi kita baca di Maulid tadi, dengan qasidah-qasidah itu semua pujian. Sejarah pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak para sahabat itu memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Al-Imam Hasan bin Sabit, yang terkenal itu apa pujian beliau itu, yang dikosidahkan juga. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Apa artinya? Beliau memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Keindahan yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah mataku memandang hal tersebut. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa. Keindahan yang dimiliki dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tak pernah dilahirkan dari ibu manapun, dari perempuan manapun tidak pernah terlahir sesempurna seindah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Engkau, ini di antara pujian beliau, engkau wahai Nabi Muhammad diciptakan mubarra'an min kulli aibin. Dalam keadaan disucikan, diselamatkan dari setiap cacat, dari setiap kekurangan, dibersihkan, disucikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian sedikit pun cacat tak ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pun aib tidak ada pada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Seakan-akan engkau diciptakan sebagaimana engkau mau. Kita mau diciptakan seperti apa? Seakan-akan Nabi Muhammad tuh minta dewe, aku pengen diciptakan seperti ini. Tapi tidak, itulah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling sempurna, yang paling indah, yang paling dikasihi oleh Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya yang kedua, mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi apa? Yang paling istimewa, yang paling harus kita ingat di antara kita, tujuan kita mengenal Nabi, tujuan kita membaca sejarah Nabi, tujuan kita membaca sifat Nabi, sepak terjang kehidupan Nabi, apa? Ittiba. Apa artinya? Mengikut
ikut mencontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Bahwasanya katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah," jikalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti aku. Aku di situ siapa? Ikuti aku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cintakan dia. Allah akan, dia cinta dan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana banyak ulama mengatakan di antaranya, at-turuq kulluha masdudah illa man iktafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalan baik, jalan yang baik itu semuanya tertutup kecuali jalan uang yang mengikuti arah pengaruh bekas jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian, kalau kita nak nyari jalan terbaik, jalan kebaikan, tak katik lain kecuali ikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ikuti orang yang orang ini mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian berguru dengan orang yang paham sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paham agama, yang bermadhabkan, yang beriktikadkan ahli sunnah wal jamaah. Jangan salah guru. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Mudah-mudahan dengan kita mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertambah dekatlah kita, bertambah cintalah kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita bisa diberikan nikmat oleh Allah bermimpi berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan kemampuan, kemudahan untuk mengikuti jejak apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Insyaallah akan dilanjutkan oleh guru kita Muallim Fatih, yang beliau juga keluaran daripada Ponpes Darul Hadis Al-Faqihiyah li Ahli Sunnah wal Jamaah Malang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fa alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mughliq wal khadil lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli wa sabbit lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama-tama, marilah kita haturkan segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kita nikmat-nikmat, yang mana nikmat-nikmat tersebut tidak bisa didapatkan dan belum didapatkan oleh seluruh umat manusia, yaitu nikmat Islam dan iman. Bahkan salah satu nikmat yang kita rasakan saat ini, yaitu nikmat hadirnya kita di majlis ilmu, yang mana di dalam sabda Nabi SAW, majlis ilmu itu adalah taman-tamannya surga. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi junjungan kita,
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita bisa merasakan, mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kenapa begitu pentingnya ilmu itu untuk kehidupan kita? Bahkan Nabi SAW itu wajibkan untuk kita, terlebih-lebih untuk orang-orang Muslim, untuk menuntut ilmu. Ya. Yang mana disabdakan oleh Nabi SAW, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib, fardhu ain untuk seluruh orang Muslim. Ya. Bahkan dengan ilmu tersebut itu kita bisa menyempurnakan, bisa diterima segala amal ibadah kita dengan ilmu. Dan juga disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, itu ilmu itu adalah paling mulianya segala perkara. Ya. Karena ilmu itu adalah kunci, adalah fondasi segala kebaikan dan narasi agar kita bisa menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyempurnakan segala amal ibadah kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, kata beliau, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Siapa wong yang pengen dunia, yang pengen di dunia dia sukses, maka harus dengan ilmu, wajib dengan ilmu. Ya. Kita pengen nak jualan, pengen nak buka apa-apa, ya. Kita nak pegawai, itu harus ada ilmu. Kalau kita tidak ada ilmu, tidak bakal diterima wong. Kita jualan tanpa didasari dengan ilmu, bukannya dapat untung, malah rungkat. Ya. Terlebih-lebih itu perkara akhirat. Ya. Kata Imam Syafi'i, "Wa man aradal akhirah fa 'alaihi bil ilmi." Siapa wong yang pengen akhiratnya sukses, maka dia harus dengan ilmu. Ya. Bagaimana supaya kita sukses dalam perkara akhirat? Yaitu dengan kita menyempurnakan, terus berusaha menyempurnakan amal ibadah kita, ya, segala yang diwajibkan oleh Allah terhadap kita, untuk kita, ya, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan di akhirat kaget, ya, mendapatkan kedudukan yang tinggi, dikumpulkan dengan wong-wong yang baik, bahkan kita insyaallah mendapatkan paling nikmat yaitu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat kaget. Ya. Bahkan para nabi itu membimbing para umatnya itu dengan apa? Dengan apa? Dengan ilmu, bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan, tapi apa? Dengan ilmu. Ya. Tapi ilmunya itu ilmu langsung dari Allah. Sedangkan kita yang umatnya harus dengan belajar, dengan usaha. Bukan berarti Allah itu tidak galak langsung menunjuk kita. Ya. Justru Allah inilah sayang dengan kita. Allah tidak ada sia-siakan langkah kita. Ya. Allah tidak ada sia-siakan kehadiran kita, menuntut kita kepada ilmu. Itu terkecuali Allah tunjukkan keutamaan yang banyak sekali. Ya. Yang diantaranya yang pertama, itu Allah berikan kita kedudukan yang tinggi. Ya. Allah tingkatkan derajat kita kalau kita para menuntut ilmu. Yang mana dikatakan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Yang pertama itu Allah tingkatkan, Allah naikkan derajat kita. Yang kedua,
itu Allah tanggung rezeki kita. Nah, jadi kalau kita menuntut ilmu itu tidak usah takut sebenarnya. Ya. Allah tanggung langsung rezeki kita. Apa? Ya, langsung dikatakan oleh Nabi SAW itu, Inna Allah takaffala li talabil ilmi birizki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menanggung ya, para penuntut ilmu dengan rezekinya. Bahkan kata Imam Al-Haddad itu menjelaskan hadis itu bukan rezeki yang umum ya. Jadi Allah memberikan rezeki itu ada rezeki yang umum. Rezeki umum ini yang mana seluruh umat manusia maupun Islam, kafir, hatta hewan-hewan ya. Bahkan maaf ngomong tuh yang kuman yang ada dalam diri kita, yang nempel di badan kita, itu Allah tanggung rezekinya. Nah, tapi ini kata Imam Al-Haddad, ini salah satu rezeki khususiyah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk para penuntut ilmu. Ya. Dan juga yang ketiga, keutamaan yang Allah berikan untuk para penuntut ilmu yaitu apa? Ketika keluarnya para penuntut ilmu dari rumah, itu keadaan mereka itu seperti orang yang lagi berjihad di jalan Allah. Ya. Langsung disabdakan oleh Nabi SAW, man kharaja an talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'. Siapa orang yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia seolah-olah dia lagi berjihad di jalan Allah sampai dia balik nyampe ke rumahnya. Ya. Bahkan maaf ngomong, seandainya jangan sampai di kita ada orang yang menuntut ilmu, dia keluar dari rumahnya, jalan, nyampe, terus dia balik. Maaf ngomong, dia tumbar mobil apa bagaimana, meninggal, fahuwa syahid. Dia meninggal dalam keadaan syahid. Ya. Bahkan ada di dalam hadis itu derajatun, satu derajat dengan bedanya satu tingkat dengan derajat para nabi. Dan juga ini ada yang terakhir ini yang salah satu paling nikmatnya yang didapatkan oleh para penuntut ilmu ya, yaitu ketika orang-orang penduduk surga itu kata yang mulia Al-Imam Al-Hafiz Al-Hafiz Zurga dan Ahmad Bil-Bagi, Al-Imam Al-Hafiz Al-Musnid Al-Qutb Dr. Sayyidina Maulana Al-Habibullah Zurga dan Bil-Bagi, beliau ngomong innal ahlal jannah, sesungguhnya para penduduk surga fil jannah, di surga itu, lam yazkuru auladahum wa amwalahum wa azwajahum, mereka tuh tidak mengingat akan tentang anak-anak mereka, tidak ingat dengan istri-istri mereka, bahkan mereka juga tidak ingat dengan harta-harta yang mereka kumpulkan di dunia. Akan tetapi yazkuruna majalisal ilmi ayyamahum fid dunya, mereka apa? Wong yang penduduk surga itu mereka tuh sibuk dengan bercerita. Oh, senangnya kita tuh dulu di dunia tuh menceritakan tentang kenikmatannya duduknya kita di majelis ilmu. Ya. Itu wong yang di surga tuh kayak itu ya. Masya Allah. Dan juga ilmu itu bahkan ilmu itu adalah warisannya para nabi. Ya. Langsung sabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan akan dinar dan dirham, walakin warrasul ilma, akan tetapi para nabi itu mewariskannya ilmu. Ya, bahkan ada cerita yang mana mungkin cerita ini bagi penutup pembicaraan kami sini, ini ada cerita dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika beliau itu berjalan di kota Madinah, beliau lewat di pasar kota Madinah.
Yang mana beliau itu nyingok wong-wong di kota Madinah, di pasar kota Madinah itu, mereka lagi sibuk, lagi dengan urusan-urusan dunia ya, dengan urusan jual beli transaksi mereka. Nah, sampai diomongkan oleh Sayyidina Abi Hurairah, ma'ajazakum, rugi kalian ini, kata beliau itu. Terus dijawab oleh penduduk pasar, ngapo Sayyidina Abi Hurairah kau ngomong kayak itu, kata penduduk pasar. Terus langsung dijawab oleh Sayyidina Abi Hurairah, kalian tuh kamu ngapo tak tahu sih, di sana tuh di Masjid Nabawi, Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lagi dibagikan warisannya Nabi. Apakah kalian tak mau nak ngambil bagian warisan tersebut? Kata Sayyidina Abi Hurairah. Terus langsung dijawab, ya tentu, bakal kami pengen gitu. Langsung dari situ seketika itu wong yang pasar itu langsung berlari ke Masjid Nabawi. Seketika nyampe di sana, mungkin kepikiran mereka di awal warisan itu adalah salah satu dinar ataupun dirham, ataupun harta ya. Biasa kalau warisan itu ya biasa kan dengan identik dengan harta. Akan tetapi di sana mereka para penduduk pasar itu nyingok di Masjid Nabawi itu tidak kata sesuatu yang dibagikan. Mungkin ya itu kepikiran mereka itu berupa harta tadi. Terus sampai mereka itu mungkin ada agak rasa kesal dikit, mereka balik lagi nemui Sayyidina Abi Hurairah. Ketika ketemu, Sayyidina Abi Hurairah, kami itu di sana tidak ada nyingok sedikit pun apapun yang dibagikan. Terus langsung dijawab oleh Sayyidina Abi Hurairah, kami itu di sana nyingok ada. Nyingok ada tak di sana tuh si uang? Ya justru ya tentu pasti kami nyingok di sana tuh banyak uang, tapi tidak kata yang dibagikan. Terus kamu nyingok apa dia? Ada salah satu kaum yang yusallun. Mereka lagi halago, lagi sholat berjamaah. Ya. Kauman yatadarrasun al-Qur'an. Dan juga ada kelompok lagi yang lagi tadarus, yang lagi keliling, lagi baca Quran keliling, tadarus. Ada lagi kauman yatazakkaruna halal wal haram. Dan juga ada lagi kelompok yang lagi ini belajar, lagi mengingatkan tentang perkara halal dan haram, itu ta'lim. Nah, langsung dijawab oleh Sayyidina Abi Hurairah, wahai hakum, celakalah kalian. Fa bizalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya benar. Nah, itulah kata Sayyidina Abi Hurairah, warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung beliau mengisyarahkan kepada hadis tersebut, yang mana para nabi itu tidak ada mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Ya, mudah-mudahan selepas kita dari majelis ini diberikan ilmu yang manfaat. Dengan keberkahan ilmu yang kita dapat di sini, ya, kita dipanjangkan umur kita, diberkahi umur kita. Bahkan dengan berkahan ilmu tersebut bisa dirasakan oleh anak-anak kita, istri-istri kita, kerabat-kerabat kita, keluarga besar kita, bahkan tetangga-tetangga kita. Ya. Dengan sebab berkahnya ilmu juga, semoga kita semakin cinta dengan Rasulullah SAW, semakin cinta dengan ilmu-ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW. Semoga kita diberikan ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu yang bermanfaat, dijauhkan daripada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yarfa' wa adin la yasma' bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil syabil musyaffa'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad nabiyil wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini saya yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Allah, syukran jazilan. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih tausiah nasihat tentang ilmu dari Mu'alim Fatih, mudah-mudahan bermanfaat karena memang itulah yang membahagiakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu, nyebar luaskan ilmu, nyampaikan ilmu yang kita tahu, ngamalkan ilmu karena itulah yang paling bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalamnya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, beliau menyatakan bahwasanya masyi yasurru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam mithal nashril ilmi wa tablighihi wal amali bih. Bahwasanya sekarang ini tidak katik lagi yang namanya bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti hebatnya dengan cara menyampaikan ilmu, belajar menyampaikan ilmu, menyebar luaskan ilmu dan mengamalkan ilmu. Itulah yang paling bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bosan, jangan melemah, jangan apa kalau bahasa kita tuh kelot, apa bahasanya tuh melempem. Hadir majelis terus hadir majelis, gali terus, pelajari terus ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelajari terus, tahu dikit-dikit amalkan. Tahu dikit-dikit sebarkan. Ajarkan ke keluarga kita paling utama dulu. Anak-anak kita, istri kita, keluarga kita. Yang kita tahu yang baik-baik, maka kita ajarkan, sebarkan. Jangan cuma ngajarkan tapi amalkan. Mudah-mudahan itulah dengan sebab itu insya Allah kita bisa membahagiakan hati Nabi sehingga Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal